Nah, episode kali ini nih, kita akan ngebahas koleksinya Om Denny, EV Enthusiast. Ini banyak nih, dari sepeda listrik, kemudian skuter listrik, EUC, kemudian apa ini, skuter lah ya. Nah, kita akan bahas di episode kali ini. Jumlah totalnya berapa dan apa saja upgrade-nya. Baterai paling banyak nih, ada punya 6 bank. Kita ngomongnya per KW deh, nggak usah per bank. Per 1 KW baterai itu sekitar... Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang yang boleh dibilang EVholic, EV Enthusiast. Pokoknya EV-nya banyak banget dan kita akan lihat dia punya apa aja. Dan kebetulan saya sekarang berada di daerah Cimanggis, Depok atau Jakarta itu ya, mungkin masuk Depok kali ya? Iya, pertengahan. Masuk pertengahan. Dan kita ada di coffee shopnya apa? Air Tutur. Oke. Yeah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Om Denny ya. Yes, betul Om Denny. Nanti kita akan berkenalan. Tapi sebelumnya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Nah, kita akan kenalan dulu nih dengan Om Denny. Saya nyebutnya Om ya? Iya, siap. Karena kalau di komunitas motor Siap, listrik, aman. sepeda listrik, kita manggil selalu Om. Siap, aman. Om Denny, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih. Om Denny ini background-nya apa, kemudian EV entusiasnya apa aja sih punyanya gitu. Oh iya, jadi perkenalkan ya, nama saya Denny. Kebetulan memang saya hobinya itu di otomotif, tapi karena sekarang sudah banyak beralih ke elektrik, jadi ya saya coba menggeluti sedikit dunia elektrik. Jadi kurang lebihnya saya memang ada beberapa, nggak banyak sih ya. Cuman kayak sepeda e-bike saya ada, terus saya ada yang satu roda itu namanya EUC, Electric Unicycle. Terus kemudian ada juga yang mirip dengan sepeda tapi nggak ada pedalnya. Itu kalau dari brandnya namanya Vido Om. Nah, saya ada juga Vido, kemudian ada skuter listrik juga. Dan yang kemarin terakhir sih ada motor listrik. Oke. Seperti itu. Jadi hampir lengkap kecuali mobil listrik. Mobil. Ini kalau nggak salah nih Om Denny nih, awal kita ketemu dulu di sepeda listrik ya. Betul. Nah, di sepeda listrik ini boleh tahu tipe yang digunakan ini hub motor kah atau mid drive kah atau bagaimana? Kebetulan kalau untuk sepeda awalnya itu saya pakai yang tipe friksi Om. Oh, friksi. Jadi friksi itu uniknya adalah dari secara bobot itu ringan banget karena kecil. Kemudian itu add-onnya juga peletakannya di sepeda pun gampang dan bisa ditaruh di semua tipe sepeda seperti itu. Nah, itu setiap tipe itu ada plus minusnya. Kemudian beralih dari friksi, saya masuk ke tipe hub dulu Om. Hub motor. Nah, hub itu saya pernah coba di sepeda lipat. Nah, hub pun saya pernah coba ada yang di front wheel, ada yang di rear wheel. Jadi bisa buat di depan sama di belakang. Nah, itu pun ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau yang tipe hub ditaruhnya di belakang, itu enaknya adalah secara torsi itu enak. Jadi kalau kita buat nanjak kan kita didorong, kalau depan itu kan ditarik Om. Kurang lebih gitu. Tapi di beberapa tipe sepeda lipat yang mungkin kayak semacam 3V, 3 lipatan, itu lebih bagus biasanya kita pasang di depan karena di belakang ada internal gear seperti itu. Nah, jadi kita tidak mengurangi dari fungsinya. Nah, terakhir itu belakangan pas saya main sepeda itu saya lebih mencari itu tempat kayak kita ngopi tapi yang alam terbuka seperti itu Om. Jadi mau nggak mau saya mesti pindah ke mid drive. Kenapa mid drive? Karena kan dari sisi efisiensi, jadi saya nggak perlu bikin baterai yang terlalu besar tapi bisa jaraknya jangkauannya jauh. Udah gitu mid drive itu kita bisa mindahin gear dengan jadi artinya torsinya itu bisa kita sesuaikan dengan kapasitas goesan kita seperti itu. Jadi intinya kalau buat nanjak-nanjak enak pakai mid drive. Mid drive, betul Om. Mid drive. Kebetulan kita dulu sempat ya pernah bersepeda bareng ya. Betul Om. Ke Pondok Pemburu ya. Iya, Pondok Pemburu Cisadon. Cisadon, dan kemudian saya jatuh ya, diketawain. Mungkin nanti kita lihat kalau masih ada klipnya, kita akan coba lihat ya kita berdua. Nah, kalau tidak salah juga gitu ya, setelah dari sepeda listrik nih, Om Denny itu main dengan skuter listrik ya? Skuter listrik. Kick skuter ya namanya? Iya, e-kick skuter. Ya, e-kick. Nah, e-kicknya tipenya apa dan kalau bisa spesifikasinya mungkin Om? Kalau untuk tipenya yang pertama kali dulu saya awal masuk itu tuh tipenya brandnya dengan Zero Om. Mereknya Zero. Nah, itu tipenya itu Zero 9.
Nah, itu speknya itu dia satu motor, masih single motor. Jadi motornya itu di belakang, kemudian motornya itu dipakai yang voltasenya itu 48 volt. Oke, 48. 48 volt, jadi kurang lebih range-nya itu mungkin sekitar 40 sampai 45 kilo lah. Kemudian minusnya dengan satu motor adalah agak kesulitan ketika saya main agak di medan yang tanjakan, seperti itu. Jadi kurang kuat untuk nanjak. Betul. Sebenarnya plus minus lagi mungkin dengan berat bobot badan saya yang lumayan gemuk gitu ya. Jadi kan itu agak sedikit kesulitan. Nanti efeknya kalau saya terusin nanti si kontrol akan cepat panas, overheat nanti akhirnya kemana-mana. Jadi saya putuskan untuk upgrade skuter ke yang dual motor. Oke, jadi ganti skuternya, bukan upgrade. Ganti skuternya. Oke, ganti skuternya. Terus saya ganti skuter sekarang itu ke brandnya namanya Kabo. Oh, Kabo. Kabo dengan tipenya itu di Mantis Pro. Oke. Seperti itu. Nah, spesifikasinya kalau boleh. Spesifikasinya itu motornya itu dual motor dengan 1000 watt. Oh, jadi depan belakang ya? Depan belakang 1000 watt. Baterainya itu dia pakai tegangan 60 volt di kurang lebih sekitar 20 sampai 24 ampere lah. 20 baterainya. sampai 24 ampere. Ini kalau pakai standar lah ya, kita bicara baterai standar, itu mampu dengan kondisi tanjakan ya, mampu kira-kira berapa kilometer? Kalau kita makainya itu nggak dalam artian nggak di limit ya, jadi standar kayak kita jalan kayak naik motor pelan lah, mungkin 40 km per jam sampai 45 km per jam, mungkin cuman bisa dapat sekitar 50 sampai 60 kilo lah secara jarak. Tapi kalau pakai limitasi dengan single motor, speednya itu maintain di 30 km per jam, mungkin bisa dapat 80 kilo. Oke, tapi ini masih belum memenuhi rasa adventure-nya Om Denny ya. Karena setahu saya Om Denny ini senang jalan jauh-jauh dan nanjak-nanjak nih. Betul. Nah, setelah dari itu sebenarnya dari saya pakai yang Mantis ini, dari yang tadinya single motor ke dual motor itu udah banyak perubahan, saya suka. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, semakin hari itu suka ke yang blusuk-blusukan, otomatis kan secara performance itu kurang. Jadi akhirnya itu saya upgrade lagi. Jadi upgrade-nya itu benar-benar si kontrolernya itu kan tadinya kecil banget tuh punyanya si Mantis. Nah, itu saya ganti pakai yang brandnya Fotol. Oke, pakai Fotol. Fotol 50, pakainya 2 controller. Oke, Fotol 50 ampere. 50 ampere, 2 controller. Karena motornya ada 2. Oke, jadi masing-masing depan controller sendiri, belakang controller sendiri. Itu juga salah satu yang saya lihat adalah begitu saya ganti ke controller Fotol ini kan dia pakainya Synwave ya, Synwave controller itu dia secara efisiensi jauh lebih efisien daripada yang square wave. Dan halus ya? Halus. Nah, karena kan yang Mantis ini kan bawaan standar itu pakai yang square. Tapi bentuknya square itu kecil dan nggak perlu hal sensor. Nah, dengan yang ini berarti saya perlu tambahin hal sensor. Nah, minusnya adalah tadinya itu yang di dalam deck itu isinya adalah baterai. Nah, dengan saya masukin Fotol artinya baterai itu saya harus taruh di luar. Jadi di dalam deck itu full controller dua-duanya karena Fotol itu controllernya cukup besar, betul. Tapi dia punya heatsink yang gede. Jadi secara performance untuk melepas panasnya lebih bagus. Tapi dari saya ganti baterai di luar pun secara estetika mungkin kurang bagus karena saya pakai tas di luar. Tapi ada kelebihan adalah ketika dimana kita lagi riding tiba-tiba hujan gitu Om, dan kita nggak ada waktu untuk nunggu, nah itu kita bisa langsung terabas karena saya naruh baterai kan di dalam tas. Tas itu kan ada rain cover, nah jadi saya bisa tetap jalan pulang ke rumah. Dan kalau emergency atau apa gampang cabut, gampang copot gitu ya. Betul. Kalaupun misalnya kita harus ngecas di dalam ruangan, ya kita tinggal ambil tasnya aja seperti itu. Hanya secara estetika mungkin kurang kurang bagus. Tapi kalau dari kita bicara balance ya, keseimbangan dengan ada baterai ditaruh di luar di depan begitu, itu bagaimana? Pengaruh nggak untuk keseimbangan? Uniknya gini Om, setelah saya cobain justru malah secara handling itu jauh lebih enak baterai ditaruh di luar. Kenapa? Karena skuter itu kan decknya panjang. Dan udah gitu tadinya itu kan baterai di tengah. Nah, saya pakai baterai yang baterainya itu adalah 3 bank. Jadi ada 3 buah baterai. Saya taruh di bagian depan tapi bentuknya itu horizontal miring. Jadi secara diagonal gitu ya. Jadi secara center of gravity-nya justru handlingnya malah jadi lebih enak dan ketika kita bawanya agak kencang sedikit pun akan lebih stabil dibanding yang standarnya. Oke, hanya looks-nya aja nggak enak gitu. Looks-nya nggak bagus ya. Nah, ini menarik banget nih. Kabunya tadi kan sudah di-upgrade pakai kontrolernya dari Fotol ya. Kemudian baterainya berapa ampere masing-masing? Jadi baterai ini kalau saya sharing, kebetulan saya di rumah ini ada 6 bank baterai Om. Jadi di mana 6 bank baterai ini saya seragamkan semua di 60 volt supaya saya bisa pakai dengan baterai yang ada ini untuk di semua EV saya. Oh, tukar-tukar. Betul, seperti itu. Sekarang 60 volt berapa ampere?
Kalau satu banknya itu saya bikinnya itu 5P, artinya kurang lebih sekitar 25 ampere. 25 ampere. Baterai yang digunakan baterai apa, Om? Saya pakai selnya itu yang 21700 lithium ion. Lithium ion. Ya. Berarti dengan 5P, 6P? 5P. 5P. Satu selnya itu 3 ampere atau berapa ampere? Satu selnya yang 5 ampere, Om. Oh, yang 5 ampere. Ya. Wow, berarti Ya, berapa kurang tuh? lebih 5 mungkin volt? realnya sekitar 23 sampai 24 ampere lah per banknya, seperti itu. Dengan performance yang seperti itu, mampu jarak tempuh berapa dengan kecepatan maksimal Kalau berapa? di kick scooter itu dengan ukuran dimensi tas yang ini ya, Iya. itu cuman muat sekitar 2 bank, Om. Oke. Oke, 2 bank itu kurang lebih anggaplah di 50 ampere ya. Hmm. Berarti 50 kali 60 kurang lebih sekitar 3 kW kan? Oke, 3 ampere, 3 kW. Iya, hampir 3 kW. Nah, itu saya coba kalau untuk di kick scooter itu range per kilonya itu di antara 20 sampai dengan 30 watt hour per kilometer. Oke. Artinya kalau kita bagi rata-rata 25 ya, atau dibagi 20 ya mungkin 100 100-an ya. 120 aman lah. Nah, 120 ini kilo. Untuk jarak tempuh sekitar 100 sampai. Kalau untuk Ya. kecepatan maksimum? Kalau untuk kecepatan maksimum yang saya pernah tes, Om, karena ini kan bentuknya kick scooter yang kita berdiri ya, Iya. agak serem ya. Jadi itu saya pernah on GPS tuh di 90-an. Saya nggak akan berani, Om. On GPS 90-an. Betul. Nah, ini dari pengalaman Om Denny mungkin udah cukup bisa di-sharing nih, Om ya. Paling jauh kemana sih, Om, pakai e-kick scooter ini? Oh, kalau e-kick scooter saya pernah paling jauh itu 120 kilo pp, Om. Kemana itu, Om? Itu 120 kilo itu yang waktu itu sempet riding ke mana pertengahan antara Karawang sama Bekasi yang ada kali itu, Om. Di itu apa Ya, namanya? Green Canyon Grand apalah. Canyon, Ya, ya. Grand Canyon. Grand ya, Canyon, ya, betul. betul. Ya. Ya, nah itu kurang lebih pulang pergi sekitar 120 kilo. Wah. Dan itu nggak ngecas. Yang ngecas. Itu. Yes. Tapi itu jalanan cenderung rata ya? Ada naik tinggi, ya, turunnya ada, dikit tapi ya? nggak Ya. begitu curam. Wow, lumayan Gitu tuh. sih. Lumayan. Lumayan jauh tuh temen-temen tuh. Jadi memang Om Denny ini demen banget riding jauh nih ya. Siap, Om. Oke, ini selain e-kick scooter nih, ini menarik banget ya. Kemudian Om Denny juga pernah punya atau masih punya mungkin ya, itu dengan skuter atau apa kita menyebutnya? Karena boleh dibilang e-bike tapi nggak ada pedal, tapi nggak masuk e-scooter. Masuknya kategori apa saya kurang tahu. Tapi orang menyebutnya Fido ya, karena Fido Yes. yang paling terkenal ya, Betul. brand Jadi itu ya. Fido itu adalah brandnya, Om. Tapi secara model itu jadi dia modelnya seperti e-bike tapi nggak ada pedal. Nah, seperti dan itu. kecil ya mini ya Dan dia. kecil. Oke. Jadi setelah dari e-kick scooter, kemudian saya waktu itu pilih Fido. Kenapa pilih Fido itu? Karena concernnya adalah saya pengen menggantikan motor bensin. Dan dia Seperti duduk itu, ya? Om. Dan dia duduk seperti itu. Nah, kemudian di satu sisi lagi kenapa Fido? Karena Fido itu secara frame itu kalau dibanding dengan e-kick scooter adalah dia bisa membawa baterai yang lebih banyak. Artinya efeknya adalah saya bisa riding lebih jauh lagi dengan menggunakan Fido seperti itu. Tapi kalau dari dimensi dia kan lebih pendek ya? Betul, dimensi itu secara wheelbase dia lebih pendek dibanding skuter. Kalau saya dulu pernah ukur sekitar cuman 85 itu dari sumbu ban depan sampai dengan ban 85 cm, Om. Pendek ya? Pendek Betul, ya? pendek Kemudian itu. nanti handlingnya bagaimana, Om? Nah, kalau dengan pendek itu ada plus dan minus, Om. Iya. Jadi plusnya itu adalah ketika kita mau loading, katakan kita lagi pengen pergi berjalan jauh, itu muat di semua mobil ditaruh di ban di bagasi belakang ya? belakang itu pasti muat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan wheelbase yang pendek, itu kalau kita nikung, misalnya kayak saya ke puncak atau ke Bandung, itu di tikungan puncak itu enak banget, Om. Liuk-liuknya lebih enak. Nah, salah satu minusnya adalah ketika kita pakai kencang, itu pasti akan goyang. Nah, Karena kecil dia pendek iya, ya? karena kecil pendek. Nah, itu yang saya rasakan di video yang saya buat ini, itu hilang ketika saya pakai baterai 4 bank. Jadi di bawah itu saya masukin 2 baterai, di atas saya masukin 2 baterai. Otomatis dengan 4 bank baterai itu bobotnya kurang lebih sekitar satu baterai kan 6,5 kilo. Berarti dikali 4, kurang lebih ya 20-an kiloan lah. Nah itu jadi lebih enak. Udah gitu juga Fido itu kan baterainya benar-benar ada di tengah, Om. Jadi center of gravity banget. Jadi ketika saya bawa handlingnya itu akan lebih enak dengan Fido yang sekarang dibanding yang orinya. Oh, jadi Om pernah mengganti dari original
Kemudian apa dibuat dipanjangin atau atau bikin frame atau bagaimana? Cerita lah Om. Boleh. Jadi standarnya Vido itu kan saya pakainya dengan tipe yang Q1S Om. Q1S itu kan dia pakainya single motor di belakang dan bedanya dengan Q1 adalah Q1S itu dia pakai suspensi. Ada suspensi. Tapi secara performance kalau kita ngomongin standar itu mungkin range-nya cuma 20 sampai 30 kilo dan speed-nya mungkin 20 sampai 25 km per jam. Memang dibuat untuk itu ya, Betul, hanya untuk perkotaan, gitu. untuk di jarak dekat. Betul. Kemudian dari situ saya coba upgrade ke dual motor. Nah, dual motor itu saya masih menggunakan motor standar. Jadi motor standar yang di belakang saya taruh di depan, saya tambahin satu kontrol standar lagi. Nah, itu secara torsi udah cukup, tapi secara top speed itu cuma 38 sampai 40 km per jam. Jadi kalau kita untuk touring itu agak sedikit struggling juga gitu. Dari situ akhirnya saya putuskan untuk upgrade ke controller yang Fotol karena saya coba controller ini di e-scooter udah oke banget gitu Om. Dan jadi pengalaman dari e-scooter ya? Dan dari pricing pun oke. Akhirnya saya pakai controller tersebut, kemudian motornya pun saya ganti dengan yang rate-nya itu di 3200 kalau saya nggak salah, 3200 watt. Nah tapi saya pakai controller kan 50 ampere, jadi kurang lebih ya 3000 kali 2 kurang lebih jadi 6000 watt untuk dual motor. Tapi itu harus diimbangi dengan baterai yang cukup. Nah, kalau saya itu biasanya pakai baterai itu adalah setengah dari kapasitas controller. Jadi kalau saya pakai controller 50 ampere kali 2 berarti kan controller saya outputnya 100 ampere Om. Saya itu harus bikin baterai minimal 50. Tujuannya apa? Karena ketika saya continuous riding itu 50 itu ke 100 kan berarti 2 kali lipatnya. Nah, dengan 2C itu saya udah pernah tes dulu Om. Dari sini saya pernah riding ke Bandung, kurang lebih itu sekitar 160 kilo. Dan pada saat saya sampai di Bandung, waktu itu emang iseng niat banget sih, saya bawa termometer. Nah itu saya tembakin, baterai saya cuma di 40 sampai 45 derajat. Oh belum 60 derajat? Belum. Berarti masih kategorinya adem, bukan panas ya? Betul, hangat. Karena saya pakai drainnya cuma 2C. Seperti itu Om. Jadi ya balik lagi, ketika kita build EV itu harus dipertimbangkan banget kapasitas baterai dan controller. Jangan sampai let's say misalnya saya pakai mungkin yang terkenal itu kan kayak orang pada upgrade pakai Yuan King 80 ampere. Berarti kalau dual motor berarti 160 ampere. Tapi saya bikin baterai cuman misalnya 7P cuman 35 ampere. Ya pasti nggak akan nyampe Om. Kalau Om fullin mungkin baru di throttle mungkin baru sebentar pasti udah cut off. Seperti itu. Oke, ini cuman menarik nih tadi sebentar nih. Siap. Sampai ke Bandung Om. Yes, ke Bandung. Dengan skuter kecil itu Om. Yes. Waduh. dan luar biasa nih teman kita nih. Itu pun ada beberapa dokumentasi mungkin kalau ini nanti bisa saya share. Jadi intinya saya ke Bandung itu maintain speed dari 40 sampai 50 km per jam. Saya maintain di situ terus Om. Nah, itu saya nyampe Bandung itu 4 jam kurang 10 menit. Hampir sama dengan motor biasa. Betul. Kan kalau kita riding pakai motor biasa ya average-nya 40 km per jam lah kalau ke luar kota gitu ya. Seperti itu. Wow, luar biasa nih Om. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dengan saya pakai ini tuh bisa menggantikan motor listrik, saya jawabannya yes bisa. Cuman secara fungsional kalau misalnya motor kan kita enak tinggal geletakin di parkiran terus ya tinggal. Nah, kalau dengan EV ini kan agak sedikit repot sebenarnya itu aja sih Om. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak untuk gantiin motor itu jawabannya bisa. Kalau dari riding position nih Om, kita bicara kalau motor secara umum memang didesain untuk duduk lama ya. Betul. Untuk duduk lama seperti ini. Nah kalau Vido, saya nyebut mereknya aja Vidonya ini ya, karena dia kecil begini. Kalau untuk riding positionnya untuk jauh itu gimana? Bikin capek, pegal atau bagaimana Om? Kalau itu sih, kalau saya bilang balik lagi ke kebiasaan Om. Jadi karena kalau misalnya kita biasa naik motor, terus mungkin kita naik Vido ini bisa jadi pas awal kita pakai pegel. Jadi analoginya sama kayak gini Om. Misalnya kita suka goes Om, kita baru pertama kali goes otomatis 10 kilo, oh kaki pegel. Tapi kalau kita udah biasa goes, mungkin pulang pergi Bogor biasa aja, seperti itu. Jadi balik lagi ke kebiasaan sih. Dan perlu latihan berarti ya? Supaya tubuh kita terbiasa dengan itu posisinya. Lebih ke kalau kita pakai daily use atau kita semakin sering pakai itu nanti otomatis kita akan semakin lebih beradaptasi. Oke. Ini hanya satu saja sih masalah regulasi peraturan aja. Yes. Tanpa plat nomor kan sebetulnya ya? Betul, secara regulasi ini memang belum ada plat nomornya dan ketika kita mau mendaftarkan plat nomor itu pun saya rasa masih agak sulit Om. Karena kan dia kategorinya ini kan bisa dibilang bukan motor juga tapi bukan sepeda juga, jadi ada di tengah-tengah. Dan itu memang regulasi kita belum lengkap karena memang ini barang baru semua, jadi belum ada yang menampung kategori ini, jadi kemananya nggak bisa. Tapi yang jelas adalah aturan paling umumnya adalah di atas 40 km harusnya sudah ada plat nomor. Harusnya kan ya? Betul.
kecepatan. Nah, tapi ini belum masuk nih Belum, gitu ya. belum. Oke, Tapi jadi- kalaupun masuk, nanti saya mau daftarkan juga. Iya sih. Seperti itu. kita nyebutnya ini moped, bukan moped Iya. juga karena nggak ada pedal ya. Betul. Kategori Tapi tersendiri lah. saya juga mau sharing sedikit Om Ya. mengenai video. Takutnya kan nanti teman-teman ada yang pengen tertarik atau custom dengan yang high performance seperti ini, misalnya pakai kontrol 50 ampere kali 2, terus motornya mungkin 2000 sampai 3000 watt satu motor. Itu yang perlu diperhatikan adalah frame. Ya, frame takut patah. Betul, karena ini itu kan video itu dia bikinnya itu frame-nya dari aluminium Om. Oke, dan bukan didesain untuk ini ya. Jadi pada saat saya modif ini, itu saya sudah 2 kali patah Om. Jadi kali patah. pernah mengalami itu Betul. ya. Jadi crack di awal itu begitu saya ngelihat itu adalah dari sisi konstruksi depan. Kalau sepeda itu kan ada head tube, kemudian frame-nya itu kan dari head tube ini kan benar-benar begini ya Om ya. Iya, iya. Oke, nah video itu ke samping dan di mana dia punya posisi elasannya itu nggak sampai bawah. Jadi artinya ada titik kelemahan di situ. Jadi yang saya mau sharing adalah ketika mau bikin performance seperti ini, better yang pertama kali harus dilakuin adalah ganti suspensi depan. Jadi suspensi depan itu harus ganti yang proper seperti itu. Nanti mungkin ada contohnya bisa dilihat. Karena ketika kita pakai dual motor, itu motor yang di depan itu pada saat kita ngegas, dia kan traksi. Iya. Pada saat traksi itu head tube itu akan ketarik ke depan. Ketarik ya, pasti. Nah, pada saat kita ngerem, apalagi dengan menggunakan regen, artinya kan didorong ke belakang. Nah, itu yang bikin di pinggirnya itu crack, seperti itu. Dan satu lagi penempatan baterai karena dia posisinya agak di depan ya. Jadi agak ngedorong ke depan ya. Betul, seperti itu. Nah, jadi setelah 2 kali patah, akhirnya saya putuskan, saya bikin frame-nya itu menggunakan besi. Oh, Seperti jadi itu, ini Om. totally ganti frame. Totally ganti frame tapi dengan ukuran yang bisa dibilang kita menyesuaikan dengan frame aslinya lah. Oke, Seperti jadi istilahnya itu. kopi dari yang Yes, aslinya. kopi dari yang asli tapi menggunakan material besi. Kenal besi. Dan itu pun saya udah tes ke jalanan yang bisa dibilang kayak Cisadon, off-road, batu-batuan itu pun sudah aman. Sudah amannya sudah dicoba Yes, berkali-kali ya. yes. Offroad pun sudah ya. Sudah. Wow, Jadi buat teman-teman yang mau custom benar-benar harus diperhatikan frame orinya ketika kita sudah mengupgrade ke performance yang cukup oke. Nah itu benar-benar mesti diperhatiin gitu Om. Karena namanya aluminium ketika crack itu awalnya itu mungkin setipis rambut kita nggak bisa ngelihat. Tapi ketika di jalanan terus di turunan itu patah itu bakal ngeri banget sih Om. Ya, betul. Gitu. Nah, ini selain skuter Vido inilah ya kita nyebutnya, Om juga kemudian punya yang namanya EUC ya, Yes, betul, Om. Electric Unicycle. Unicycle, jadi EUC gitu ya. Nah ini menarik banget nih, karena ini seperti zaman dulu sepeda satu roda buat betul. sepeda sirkus lah Betul, gitu ya betul. namanya ya. Ini bagaimana nih Om, kenapa kok bisa tertarik itu dan kemudian kayaknya susah nggak sih untuk Jadi mengemudikannya? EUC itu kalau saya bisa deskripsikan ya Om, jadi kesulitan awalnya itu adalah pada saat kita belajar. Seperti itu memang itu butuh sedikit effort seperti Om ya. Jadi tapi ketika kita udah bisa itu gampang banget. Dan salah satu keuntungan dari EUC adalah karena bentuknya itu yang simple, kecil, praktis. Jadi ketika kita mau dibawa kemana-mana tuh gampang Om. Oke, jadi memang ini lebih sebetulnya kalau kita bicara kepraktisan lebih praktis sebetulnya dari e-kick scooter ya. Betul, Karena dia lebih kecil. Jadi kalau bawa ke bus, bawa ke Bisa. mobil, ke apa enak ya. Naik kereta pun bisa. Dan kalau nggak salah sebetulnya gini, kita pernah membahas sedikit EUC ini ada di episode kita yang dulu. Ada yang tipe e-pocket ya. Jadi dia memang kecil banget. Oh ada. Ada jadi memang namanya pocket lah, tipe pocket kecil begitu, jadi gampang dibawa-bawa begitu ya. Betul. Nah, dari Om Denny punya ini sekarang EUC-nya ini tipe apa dan kalau bisa cerita speknya? Sebenarnya saya EUC itu ada 2 Om. Oh. Cuman kebetulan banget yang saya itu belajarnya itu dari ukuran ban 16 in. Seperti itu. Kenapa saya pilih yang 16? Besar bannya. 16 itu kayak kalau bisa dibilang 16 sepeda ya Om ya. Oke, 16. Jadi kayak bukan ukuran 16 motor ya? Brompton lah ya, bukan. Jadi kenapa saya pilih yang 16 ini? Karena sebenarnya kan ada yang kecil lagi tuh, ada yang 14. Yang Nah, pocket betul. itu, ya. Karena kalau yang 16 ini itu EUC itu kan kita nahan kanan kirinya itu adanya di betis seperti itu. Kalau kita pakai ban yang 14 lebih kecil, itu bisa dibilang tahanannya itu di mata kaki, antara mata kaki ke atas sedikit. Jadi untuk pemula saya sih nyaranin secara subjektif ya Om, yang pernah saya lakuin itu saya startingnya dari 16 in. Seperti itu. Nah, kalau yang dengan 16 ini kalau bisa saya boleh share brandnya itu InMotion, V-nya itu V8F namanya. V8F itu seri Om. Oke. Performance-nya bagaimana? Untuk kecepatan, untuk jarak tempuh? Kecepatan dia maksimalnya di 35 km per jam. Untuk jarak tempuh yang saya pernah coba mungkin satu baterai full 30 kilo loh. Amannya 25 sampai 30 kilo seperti Oke, itu. ini EUC ini kan
kita sebagai pengendara berdiri di atas roda begitu Betul, ya. betul, Om. Ini untuk majunya gimana? Karena tidak ada handle kan? Betul. Jadi dia itu pakai sensor ya, Om. Jadi mungkin ada sensor gyro. Jadi pakai gyro. jadi ketika dihidupin dia akan ngebalance di tengah. Tapi ya kanan kiri pasti jatuh gitu sih, Om. Nah, ketika si IUC ini dimiringkan ke depan, Jadi badan condong ke depan ya, gitu. ketika badan condong ke depan, IUC-nya miring ke depan, itu dia akan nge-throttle. Throttle-nya itu adalah seberapa kita miring. Jadi kalau kita miringnya cuma dikit, ya otomatis dia majunya juga pelan. Nah, begitu sebaliknya, gimana cara ngeremnya? Ngeremnya itu adalah di belakangin, Om. Condong ke belakang. Nah, pada saat kita ngerem, itu adalah regen. Oh, dia regen, jadi ngisi juga ya. Ngisi juga. Nah, ini kan berarti perlu latihan ya. Betul. Untuk itu ya. Betul. Dengan 35 km per jam kecepatannya ini. Menurut saya itu udah kencang ya untuk berdiri di satu Yes, roda. betul. Karena seperti kayak kita naik sepeda, Om. Seperti itu. Dengan sepeda yang speednya lumayan ya, karena kan mungkin road bike yang paling kencang mungkin ada di 40, 50, 50. tapi kan kalau kita bisa jalan mungkin average-nya di sekitar 35-an. Jadi udah lumayan cepat sih. Udah lumayan cepat ya. Nah, kemudian Om tadi cerita ada dua nih, Om Denny ya. Ada dua, yang satu lagi bagaimana? Ini ini boleh dibilang performance standar ya? Jadi yang pertama ini tuh standar. Nah, yang kedua itu akhirnya saya sebenarnya ada beberapa kali upgrade. Cuman yang terakhir itu adalah saya pakainya yang tipenya itu Sherman S. Itu brandnya itu dari Leopard Kim. Oh, ada suspensi ya? Ada suspensi. Nah, kalau yang itu bentuknya besar dan sudah lumayan berat juga gitu, Om ya. Bannya pakai ukuran 20. 20-nya sepeda, ya seperti itu. Paling jauh kemana, Om? Ke Bandung, Om. Waduh. Itu ada di YouTube-nya, ada dokumentasinya. Ya. Waduh, satu roda ke Bandung. Ke Bandung. Waduh, teman-teman ini memang adventure sejati nih. Nah, itu saya pakai yang itu tuh dapat average sekitar ya 30 sampai 33 km per jam. Average ya. Average. Kalau top speed sih on paper mungkin bisa 80, tapi yang saya pernah coba 73 dan itu pun cuma sekali doang. Waduh. Gitu sih, Om. Berdiri di atas roda. Yes. Kemudian kecepatan 70 km per jam dan kita agak condong ke depan. Yes. Saya nggak berani ngebayangin aja, Om. Ya sebenarnya kalau saya bisa bilang sih semua itu kan nggak ada, ibaratnya di semua EV itu ada plus dan minus ya, Om ya. Nah, kalau saya bisa sharing itu plusnya itu adalah gampang dibawanya, compact. Dan udah gitu kalau pakai yang dengan tipe yang performance itu baterainya itu pakainya itu di sekitar kalau yang total ya 3,6 kW. Apa sih plus minusnya dari EUC ini? UC. Ya, UC ini. Jadi kalau plus minusnya yang plusnya dulu ya, plusnya dia compact. Jadi dengan ukuran yang paling besar pun tetap masih compact. Jadi kalau kita mau kemana-mana, loading ke mobil tuh gampang banget. Kayak bawa koper ya? Yes, betul. Kayak ya cuman bedanya kalau yang besar itu kan ada yang beratnya mungkin 40 kilo, 40 ke atas ya mungkin agak berat untuk naiknya saja, tapi secara dimensi compact seperti itu. Dan udah gitu, IUC itu setahu saya dengan kapasitas baterai yang sama dibanding dengan EV yang lain, dia itu paling efisien, Om. Jadi artinya kita bisa riding 100 sampai 200 kilo sekali pengisian dengan menggunakan IUC seperti itu. Nah, mungkin dari sekian banyak kelebihan itu pasti ada kekurangan. Kekurangan yang pertama dari IUC adalah awalnya kita mesti butuh effort untuk kita bisa pakai IUC. Jadi belajar dulu. Belajar lebih susah ya? Sebenarnya kalau susah itu subjektif, Om. Jadi tergantung gimana kita ya. Karena ada orang yang cepat, ada orang yang lama. Karena kan setiap orang pasti beda-beda. Jadi di awalnya aja, tapi begitu udah bisa, kedepannya pasti enak, gampang. Terus yang kedua adalah masalah dari sisi safety. Keamanan kan? Betul, jadi di luar dari macam-macam brand kan banyak fitur-fitur keselamatannya, safety-nya segala macam seperti itu, Om. Tapi di luar dari itu, yang kalau kita compare dengan EV yang lain, kalau misalnya saya pakai e-kick, pakai Vido, ketika baterai saya habis atau saya ngegas terlalu kencang akhirnya cut off, saya nggak kenapa-napa. Jadi ya cuman si motornya aja mati dan itu masih ngeglosor. Tapi kalau IUC ketika boardnya mati atau cut off, kita langsung jatuh. Karena dia langsung ngerem ya? Bukan langsung ngerem, Om. Jadi IUC bisa berdiri itu kan karena ada gyro. Begitu cut off, gyronya mati. Begitu jadi mati keseimbangannya nggak ada. Langsung jatuh. Keseimbangannya nggak ada. Jadi artinya ya kita mesti benar-benar hati-hati, dan yang kedua kita mesti tahu karakter IUC yang kita pakai itu seperti apa. Jadi benar-benar kita mesti bijak makainya. Gitu sih, Om. Jadi memang harus perlu tahu banget IUC yang kita pakai gitu. Betul. Waduh. Ini menarik ya. Pengalaman Om ada banyak nih. Satu lagi nih, ini skuter sudah, IUC sudah, sepeda sudah, kemudian sekarang beralih lagi Om punya motor listrik. Yes, betul, motor Nah, listrik. ini pengalaman baru lagi mungkin ya, bisa diceritakan. Motor listriknya apa sih, Om? Motor listrik yang saya pakai itu
brandnya itu Volta, Om. Oke, pakai Volta tipe tipe 401. 401 yang sering dipakai oleh si cepat itu ya? Yes, betul. Yang terbarang itu? Betul. Nah, kemarin itu salah satu pertimbangan saya melihat juga, Om. Jadi, saya ini ambil Volta X si cepat. Oh, memang X si cepat? X si cepat, Oh, oke. Kenapa jadi saya... second ya? Second, Oke, betul. oke. Kenapa saya beli second? Karena saya mau build. Jadi bener-bener mau custom lagi gitu, Om. Di-upgrade Jadi lagi. ya upgrade. Jadi daripada saya beli yang baru karena nanti saya ganti controller, ganti motor ya, better saya beli yang X si cepat. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, ini kan Om sebelum upgrade itu sudah mencoba terlebih dahulu Betul. kondisi standar. Betul. Bagaimana menurut Om? Kalau kita ngomong kondisi standar dari sisi performance-nya adalah yang pertama controller, Om. Ya. Dengan controller standar itu belum smooth. Jadi ketika kita gas sedikit itu masih terasa nyentak. Oh, nyentak awal nyentak gitu ya? Nyentak awalnya, tapi bukan artian nyentak yang powerful ya. Jadi nyentak awalnya. Nah, akhirnya controller itu saya ganti balik lagi ke Fotol. Kenapa sih saya pakainya Fotol terus? Karena pengalaman saya dari yang sebelumnya dengan menggunakan Fotol, saya udah cukup puas seperti itu. Kalau untuk jarak tempuh bagaimana waktu pertama standar ini? Baterai standarnya Volta itu kan di 60 volt 23 ampere, anggaplah 20 ampere gitu, Om. Dengan controller standar, Volta itu mengklaim bisa satu baterai 60. Tapi yang saya rasakan mungkin realnya ya 40 sampai 50 paling hebat loh. Oke. Kemudian untuk kecepatan bagaimana? Untuk kecepatan standar ya, karena speedometer sama GPS itu nggak pas, mungkin yang saya rasakan kalau on GPS mungkin 50 seperti 50-an. Oke, kemudian pernah dipakai untuk boncengan atau bawa barang? Kalau untuk boncengan dengan yang standar, saya pernah bawa, Om. Jadi kalau untuk di trek lurus nggak ada masalah, tapi ketika ditanjakan, yang tanjakan daily ya kayak misalnya flyover atau segala macam bisa, tapi pelan banget. Oke, jadi Gitu sih. Om merasa kurang puas ya dengan betul, performance-nya. betul. Kemudian diganti dengan apa? Kontrolnya, kemudian baterainya bagaimana? Itu lagi, Om. Jadi yang saya mau sharing dengan kontrol, saya pakai controller Fotol Oh, EM150. pakai 150 ampere. Ya, pakai 150 ampere, di mana 150 itu kita bisa boost 2 kali lipatnya jadi 300 ampere. Nah, terus motor saya pakai QS motor. Oke, yang jadi hub motornya diganti? Ya, hub motor saya ganti. Saya pakai brandnya QS. Itu saya pakai yang 3000 watt. 3000 watt. 3000 watt dan itu sudah dapat dual hall sensor. Oke, terus udah balik lagi ke baterai karena tadi saya bilang karena di awal saya sudah punya baterai banyak, jadi saya sudah tidak ada invest di baterai lagi seperti Jadi pakai 60 volt yang lama 60 juga. volt Ya? yang lama dengan 5 bank. Oke, Nah, 5 bank itu dengan catatan saya sedikit modif rangka frame Volta yang di bagian bawah itu saya bikinin deck baterai. Oh, oke, jadi memang taruhnya di bawah ya? Betul. Bukan di jok ya? Di Bawah jok juga dong. Oh, Jadi gitu di jok juga. 3 bank, di bawah 2 bank. Oh. Sebenarnya di bawah itu bisa muat 3 bank, tapi saya sisipkan satu itu buat charger internal. Oke. Karena next ke depannya itu saya sekarang lagi pesen charger yang 25 ampere fast charging. Nanti charger itu saya taruh di deck. Jadi anggapnya kayak inboard yang Betul. untuk charging ya? Betul. Oh, enak banget tuh kemana-mana, nggak usah bawa-bawa Betul. lagi, tinggal colok gitu ya? Betul, betul. Nah, ini dengan 5 bank ini berarti kan total berapa, 150-an ampere ya? Kalau 5 bank mungkin 125 ampere. 125 ampere ya. Nah, Yes. 125 ampere ini pernah nggak dicoba jarak tempuhnya? Saya Volta ini kebetulan karena belum begitu lama, jadi saya belum pernah bawa jauh ya, Om. Oh, Baru oke. hanya untuk pulang pergi kerja, mungkin kayak ke puncak seperti itu. Nah, tapi kalau saya lihat konsumsinya itu dari 35 sampai dengan 50 watt hour per kilometer. Oke, ini Kurang tadi lebih saya itu dengar sih. tadi ke puncak nih. Berarti untuk Ya. nanjak pernah coba? Oh, kuat banget, Om. Kuat Jadi banget. kalau saya bisa bilang dari semua EV yang saya punya, kalau kita ngomongin top speed dan ngomongin torsi, paling gede yang Volta ini. Oke, Gitu sih. tapi ini Volta yang sudah upgrade ya? Sudah upgrade, betul. Besar-besaran ya? Betul. Upgrade besar-besaran, sisa rangka dan bodi aja. Oke, ini untuk pengalaman Om nih, pakai Volta yang ini sudah pernah dicoba on-road dan off-road nggak? Sudah, kalau untuk off-road saya balik lagi saya pernah bawa ke Sentul ke Pondok Pemburu Cisadong. Waduh, yang pernah kita naik sepeda itu. Iya, tapi itu kan jalannya berbatu betul, dan gravel, rusak. tapi dengan catatan, Om, saya udah ganti suspensi depan dan belakang. Oke, memang Jadi, harus diganti. ya, jadi suspensi depan saya pakai EDV 160, nah belakang itu saya pakai aftermarket KTC tapi yang ada setelan ribbonnya. Oke, ribbonnya. Dan memang itu wajib untuk diganti ya, karena Betul. standarnya bagaimana Om? Kerasa Kalau standar keras itu bottoming, atau- Om. Ya, oke, Bottoming. jadi benar-benar Bottoming. membal-membal. Nah, kemudian kalau ini Om dari ketinggiannya, ini kan di sana kalau yang kita ke Cisadon itu Yes. ya berbatu ya. Ha-ha. Kan Om taruh baterai di bawah. Yes. Ketinggian dari bawah. Nah, inilah bagaimana? yang salah satu kenapa saya pilih EV yang mau untuk motornya dengan Volta, karena saya ngeliat ground clearance sejauh ini yang paling tinggi itu Volta. Jadi dengan suspensi standar, semua standar itu tinggi banget, Om. Nah, ketika saya pasangin deck,
Dengan deck baterai ya, artinya kan udah nambah ke bawah. Dengan saya pakai shock EDV belakang PKTC, itu pun masih ada sejengkal ground masih clearance-nya. sejengkal sekitar 20 cm. Yes, itu pun masih jauh lebih tinggi dibanding motor matic standar kayak misalnya Mio, Beat, itu lebih tinggi. Oke, jadi kalau untuk Dan batu-batu kecil-kecil Aman. masih oke lah ya, masih aman ya. Aman. Ya, menarik. Ya, cuman minusnya artinya kaki kita perlu jinjit. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ya. Oke nih, menarik banget nih cerita dari Om Denny yang memang EV enthusiast nih. Nah, terima kasih banyak nih Siap. sharing-sharingnya. Sama-sama, Om. Mungkin nanti kita akan bikin satu episode sendiri, kita akan jalan riding pakai Volta mungkin ya? Siap, boleh? Pakai Volta, kita Boleh. akan riding ke tempat nanjak-nanjak dong. Om. Siap. Untuk kita buktikan bahwa dengan upgrade bisa untuk nanjak dan untuk Siap. jauh-jauh. Nah, Siap. ya buat teman-teman nih, kalau memang suka dengan episode seperti ini gitu ya, jangan lupa klik subscribe di EVholic dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Kemudian terima kasih banyak nih buat Air Tutur Coffee Shop ya. Jadi kita diizinkan untuk ngobrol-ngobrol sambil minum kopi di sini. Dan untuk teman-teman, kalau memang ada pertanyaan seputar EV, mau nanya juga tentang EV-nya Om Denny, silakan Siap. deh komentar di bawah, nanti kita akan sampaikan dengan Om Denny. Nah, buat teman-teman, follow Instagram dan TikTok-nya kita di EVholic Indonesia. Dan buat teman-teman yang mau kerjasama dengan EVholic, kontak aja ke kita, nomor kontaknya ada di About EVholic. Ya, see you next time. Salam EVholic. Thank you. Pengen tahu nih, kepo banget nih, upgrade sepeda jadi elektrik. Kira-kira Yes. habis berapa Om? Cuman tinggal beli kit e-bike-nya aja, Om. Mungkin range-nya sekitar 7,5 ya, tanpa baterai ya. 7,5 juta tanpa baterai, Yes. baterainya sekitar 3-4 jutaan ya? Iya, habis segituan lah, 3-4 Om. jutaan. Nah kalau ini upgrade-nya apa nih? Controller ya? Yes, controller 2 biji M50 mungkin. 3 jutaan? Ya, segituan lah, Om. 3 jutaan lebih ya, 3, sekian. Ya. Nah, kalau ini upgrade ini luar biasa, ini banyak banget ya upgrade nih. Motor ganti, karena Ya. kan standarnya 250 watt. Ya. Nah, jadi motor tuh kurang lebih satunya sekitar 4 jutaan lah ya. Ya. 4 kali 2, 8. 8 jutaan. Terus controller juga sama nih, dengan pakai Fotol M50. 2 biji sekitar Nah, ini. 3 jutaan lah ya? Yes, Sekitar ini 3 controller jutaan. 2. Frame kan custom dari besi ya. Ya. Mungkin kisaran aja ya, mungkin kisaran sekitar 2,5 juta lah, Om. 2,5 juta ini. Ya. Forknya Nah, forknya ini karena saya bukan custom langsung beli jadi itu di harga sekitar 2,8 lah, Om, 2750. Sok belakang itu sebenarnya nyopotin dari sok sana. Oh, sorry. IUC-nya Kalau UC itu ini mungkin kisaran sekitar 15-an. 15 juta. Cuma waktu itu saya beli bekas, Om. Oke. Nah, baterai ini yang paling banyak nih. Ada punya 6 bank baterai. Nembeng, betul. Rata-rata itu kita ngomongnya per KW deh, nggak usah per bank. Per 1 KW baterai itu sekitar 4,5 sampai 5 juta lah, Om. Itu sekitar 9 KW berarti. 9 KW-an. Berarti kali Ya. tadi berapa? 3 jutaan. Ya 4 sampai 5 lah, Om. Tapi itu kan nggak langsung ya. Oke. Ya, Satu nyicil-nyicil. baterai Satu baterai. kali 6. Kali 6. Lumayan Om jajannya Om.